Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berkumpul di masjid, kemudian kita mempelajari Al-Quranul Karim, ya, mungkin dalam pandangan manusia ini kegiatan yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang menganggap itu tidak penting. Tapi jangan berkecil hati. Kita itu kalau melakukan kebaikan bukan untuk dinilai orang, bukan untuk dianggap wah dan lain sebagainya. Ketika kita lihat kegiatan begini ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kita layak mengharap kepada Allah agar menjadi majelis yang istimewa. Kita berkumpul di masjid yang dikaji Al-Quran, yang dipelajari adalah Al-Quran. Mudah-mudahan majelis ini masuk dalam apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini rumah Allah. Maksudnya rumah yang atau bangunan yang memang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Ya. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya antara mereka. Nih ya, ini kita ini sudah kaum. Bahkan kalau cuma 3 saja itu kaum. Ya, tempatnya di masjid. Yang dikaji adalah Al-Quran. Illa nazalat alaihim rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashyathum rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarallahu fi man indah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nih ya, antum yang sudah melakukan kegiatan ini hendaknya tahu fadilah, keistimewaan kalau kita mempelajari Al-Quran di masjid. Yang pertama kata Rasulullah SAW, wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu yang selalu berkata benar dan harus dibenarkan sabdanya, ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah membaca Al-Quran, mempelajarinya, melainkan akan turun sakinah, ketenangan. Kalau seandainya belum kita rasakan, terus saja terus. Mudah-mudahan sampai satu saat hati kita itu bisa tentram karena Al-Quran. Memang begini, ini butuh waktu, ya, butuh waktu. Bahkan kadang-kadang sampai sepanjang hayat kita mungkin belum menemukan, sedang belajar, tidak sia-sia. Ya, sedang ingin mencari ketenangan melalui majelis seperti ini. Kalau belum dapat, misalnya biasa-biasa saja, terus. Bahkan kalau kita wafat belum mengencap manisnya ketenangan di dalam majelis ini pun tidak sia-sia, mudah-mudahan. Gitu kan? Sama seperti sholat. Siapa di antara antum yang sholatnya ini tadi itu sudah khusyuknya sudah pol-polan? Kita pengen khusyuk, tapi ketika kita takbiratul ihram pasti datang setan yang menggoda kita. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Apakah dengan kondisi seperti ini ketika ada orang mengatakan percuma kamu sholat nggak khusyuk masih ingat ini dan itu? Nah, kita tanya, sampai kapan saya bisa sholat yang tidak ingat ini dan itu tanpa melalui latihan puluhan tahun? Bahkan bisa jadi sepanjang hayat kita yang memang kualitas kita sampai di situ. Belum bisa seperti Rasulullah SAW atau orang-orang yang. Tapi kan ini yang bisa kita lakukan sambil mencintai orang-orang yang jauh di atas kita, para nabi, para sahabat nabi, ya. Mudah-mudahan dengan cinta kita, meskipun ibadah kita ini minim,
tapi dengan cinta kita yang tulus kepada mereka, mencintai Rasul karena Allah, mencintai para nabi karena Allah, mencintai para anbiya, mencintai orang-orang saleh, ya, mudah-mudahan kedongkrak dengan sebab cinta itu. Ya. Kadang-kadang ada orang itu mematahkan semangat orang, ya, kamu sholat kalau belum khusyuk percuma. Apa enggak sholat saya? Kan enggak mungkin itu. Demikian juga Quran ini dijelaskan Rasulullah mendatangkan sakinah. Kalau seandainya belum bisa kita rasakan itu, tetap kita lanjutkan, mudah-mudahan sampai satu saat nanti dapat. Atau setidak-tidaknya kita sedang mengejar apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak sia-sia, insya Allah. Ya, yang kedua akan diliputi rahmah, kasih sayang Allah, dikerumuni oleh para malaikat. Kalau saya terangkan seperti ini, apakah ada di antara antum yang mengatakan, mana Pak ada malaikat? Hah? Ya telatlah kalau antum tanya itu. Ketika kita membaca khobar seperti ini, mendengar sabda Rasulullah ini, kita tahu malaikat itu tidak mungkin antum deteksi dengan panca indera atau dengan alat-alat yang canggih sekalipun, kecuali kalau malaikat itu menjelma dalam sosok yang bisa terlihat, ya. Dan yang dahsyat lagi, Rasulullah mengkabarkan orang-orang yang hadir itu dibangga-banggakan oleh Allah, disebut oleh Allah di kalangan malaikat yang ada di hari bahagia. Bisa saja sekali lagi manusia menganggap kegiatan begini nih, apa sih istimewanya? Kita bersimpuh, ya, kalau orang Jawa bilang ngeleprah namanya ini, ya kan Pak? Jadi ya, nah, paling-paling maaf saja, ana ada aqua, antum juga ini, tapi jangan menganggap ini. Kita punya ukuran lain. Melihat sesuatu bukan dengan kasat mata, tapi melihat sesuatu dengan qala Allah, qala Rasulullah. Jujur aja, masjid ini kalau antum bandingkan dengan nih apa apartemen ini, kasono lagi ada Grand Amarosa misalnya, ya, atau ke situ ada Merbabu, lebih bagus mana masjid antum? Secara fisik kalah jauh lah. Tapi antum jangan salah, masjid sesederhana apapun di muka bumi ini adalah bangunan yang paling istimewa di muka bumi, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Meskipun mall gemerlap di setting segini demikian rupa supaya orang pada berdatangan, tidak sebanding dengan masjid. Kita ini orang Islam, ya, tolong kalau melihat sesuatu, menilai sesuatu, jangan dengan panca indera, tapi lihatlah dengan qala Allah, qala Rasulullah, maka fadilah itu akan terlihat, ya. Baik, itu motivasi untuk antum, ya, untuk kita semua, ya. Memang tidak ada umbul-umbul, tidak ada apa namanya, nggak perlu spanduk, nggak perlu ada karpet mewah, pokoknya begini kita bersimpuh. Semoga majelis kita ini termasuk yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tadi, dan kita semua mendapatkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau tadi. Baik, kita akan melanjutkan menelaah surah An-Nazi'at, ya. Terakhir kita sampai halaman 30, ya, ayat 23 24, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Atau sudah lewat itu Pak Yadi? Kalau di sini batasannya itu yang ada di saya, ayat 24, ayat 23 24. Benar? Baik, baik. Qala Allah Ta'ala fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Firman Allah Ta'ala, fahasyara, maka dia mengumpulkan. Dia ini siapa? Fir'aun, ya. Mengumpulkan apa? Tidak disebutkan di sini, yakni tentara-tentaranya. Faqala ana rabbukumul a'la, dan menyeru mereka dengan perkataannya, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Subhanallah, ya. Antum ingat di awal kisah Musa, ya, yang alaihissalam, yang diperintah oleh Allah mendatangi Fir'aun untuk mendakwainya. Fir'aun itu diperkenalkan oleh Allah kepada Musa yang mau mendakwainya ini, ya, atas perintah Allah. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu dakwai Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui. Ini buktinya nih. Masa manusia, ya, manusia, Fir'aun itu kan manusia, ya, ya lapar kalau enggak makan, haus kalau enggak
nggak minum. Dia juga butuh tidur, nggak mungkin melek terus orang manusia, ya kan? Tapi ya Allah, lebih naif lagi. Dia kan buang air juga kan? Ya manusia lah. Tapi apa yang terjadi di sini Allah kisahkan dan menyeru mereka dengan perkataannya, akulah Rabbmu yang maha tinggi. Ini di sini ini kelewatannya yang sudah tidak terkira. Masa manusia mengklaim dirinya apa? Tuhan. Manusia kok Tuhan itu gimana? Padahal dia makan itu dikasih makan oleh Allah, ya, Rabbul Alamin. Dia minum, bahkan dia bisa jadi raja itu juga Allah yang menghendakinya. Ya. Maka nanti ya, dipermalukan oleh Allah, dihinakan oleh Allah luar biasa. Dan ini sunnatullah. Siapa yang sombong dan tidak bertaubat, pasti dengan kesombongannya itu dia akan hina. Tidak mungkin ada orang di muka bumi ini sombong menjadi mulia beneran. Kalau mulia itu semu, mungkin dimuliakan orang, tapi hakikatnya nanti kalau seandainya di dunia ini dia mulia dengan kesombongannya, itu kesombongan yang semu. Apalagi kalau sudah mati, tidak mungkin ya dia mulia. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan dari sini ayat 25. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Firman Allah Ta'ala, maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Yakni Allah menjadikan adab tersebut sebagai bukti, peringatan, serta penjelasan akan adanya adab di dunia dan akhirat. Ay sarat uqubatuhu dalilan wa zajira. Hukuman yang dirasakan oleh Fir'aun ini, yang ditimpakan kepada Fir'aun ini, menjadi dalil, menjadi bukti, wazajiran, dan peringatan ya. Kita yang membaca peristiwa ini harus mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa orang itu kalau sombong akan dihinakan oleh Allah. Kesombongan itu mengundang malapetaka. Dan kemudian kita ini makhluk berakal. Jadikanlah pelajaran Fir'aun diazab oleh Allah karena sikapnya yang keterlaluan itu sebagai peringatan bagi kita. Jangan ikut jalannya Fir'aun. Jadilah orang yang tidak sombong. Tidak sombong itu bahasa lainnya tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada sesama manusia. Bukti tawadhu yang paling istimewa bagi orang Islam adalah berkenan ruku' sujud ikhlas lillahi ta'ala. Dengan penuh kesadaran setiap subuh, kita ketemu waktu subuh, kita tegakkan sholat subuh. Kita tegakkan waktu duhur, tegakkan waktu duhur. Begitu seterusnya 5 kali sehari. Rukuk sujud. Ini bukti kalau kita berserah diri, tunduk pada Allah. Ya, tidak ada bentuk secara lahiriah, bentuk tawadhu kepada Allah melebihi sujud, melebihi rukuk. Maka rukuk dan sujud itu hanya kita persembahkan kepada Allah. Antum kalau lewat di hadapan orang memang harus santun, tapi nggak perlu sampai rukuk-rukuk. Inhina itu bukan tata cara apalagi antum menuntut, kamu nggak sopan kalau lewat di depan saya nggak rukuk-rukuk misalnya. Oh enggak, jangan. Biarkan rukuk dan sujud itu menjadi amalan istimewa, dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada yang lebih ini dari bentuk ketawaduan kepada Allah yang lebih nyata daripada sujud itu ada apa enggak? Enggak ada. Ya, maka hati-hati, nanti di akhirat itu diuji oleh Allah. Orang-orang yang biasa sujud itu bisa sujud, tapi kalau enggak punggungnya kaku, kelihatan di sana. Hati-hati. Ya. Tambah istiqomah. Ya, tularkan sebarkan semangat rukuk sujud ini keluarga kepada orang lain. Ya. Atau kadang-kadang orang itu tidak usah banyak bicara. Ya, banyak bicara, cukup dengan keistiqomahannya. Kapan dimanapun dia berada, ada adzan kumandang dia tinggalkan, itu kadang-kadang menjadi dakwah yang ampuh.
Ya, sejak ngobrol dengan orangnya atau teman-temannya, oh maaf adzan saya mau ke masjid. Mungkin sekali dua kali enggak ini, tapi kalau antum istiqomah mungkin setahun 2 tahun antum istiqomah, teman-temanmu ada yang mendapatkan hidayah karena keistiqomahan kita, bisa jadi. Ya, apalagi kalau kita bisa ngajak gitu ya, yuk kita ke masjid. Subhanallah. Tinggal nanti yang satu lagi, sombong itu ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada sesama manusia. Ini juga harus kita antisipasi. Jangan meremehkan orang lain. Ya. Dudukkan orang-orang itu, saudara sesama muslim itu dalam posisi tinggi, diri kita taruh di bawah. Ya. Jangan sombong. Jangan. Dengan harta jangan. Dengan ilmu jangan. Apalagi gitu ya. Dengan ibadah jangan. Ya. Kita itu kalau selesai ibadah itu mestinya tidak ada kesempatan untuk sombong. Karena apa? Kita masih mikir ibadah kita, masih khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Itu yang kita pikirkan. Jadi jangan sampai kita ini ibadah tapi ujung-ujungnya ngeremehin orang. Kan? Nah, karena bisa jadi ibadah kita tidak diterima. Apalagi ujub itu memang sudah diajarkan dalam agama kita, penghancur amal soleh kita. Taib. Ini perhatikan ini ya. Kalau kita kembangkan ya, Fir'aun ini diadab oleh Allah di dunia ya. Nah, saya bacakan lanjut. Wa mubayyinatan li'uqubatid dunya wal akhirah, dan sebagai bukti akan adanya adab di dunia dan adab di akhirat. Ini Fir'aun ya, sudah dapat kan dia diadab di dunia dengan ditenggelamkan sampai mati. Oh, itu kan tersiksa itu. Belum lagi nanti di barzahnya, sepanjang barzah dia juga, firman Allah menyatakan neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Diadab sepanjang di barzahnya, meskipun jasadnya ya, tapi dia mengalami adab barzah. Nanti kalau sudah hari kiamat tegak tiba, wah lebih parah lagi. Dah dilemparkan ke neraka dan tidak mungkin keluar selama-lamanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala 'uqubatahu fid dunya li sahibihi ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahimi." Nah, ini ada di kitab Al-Adabul Mufrad. Nanti yang kita alokasikan waktu malam Ahad pertama itu yang kemarin baru kita mulai, nanti ketemu hadis ini. Tidak ada dosa yang lebih layak, yang lebih pantas disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, di samping adab yang Allah simpan di akhirat untuknya, melebihi al-baghyu, melampaui batas ya, jahat kepada orang ya, melampaui batas itu kadang-kadang merampas harta orang, melukai orang, menginjak-injak harga diri dan kehormatannya ya. Wa qati'atir rahimi, dan memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekerabatan. Masya Allah. Kalau Fir'aun ini tadi ya dinyatakan diadab di dunia dan akhirat. Rasulullah menjelaskan untuk umatnya ada satu perbuatan dosa yang sangat layak hukumannya disegerakan di dunia di samping hukuman di akhirat. Apa itu? Al-baghyu, melampaui batas, dan qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Nah, ini Fir'aun ini melampaui batas, akhirnya ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Taib. Ayat 26, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Firman Allah taala, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada yang demikian itu maksudnya Fir'aun yang sombong kemudian tadi ditumpas oleh Allah, ditimpakan adab di dunia dan akhirat, atau akhirat dan dunia ya. Ada terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah ini ternyata dari peristiwa yang Allah timpakan kepada Fir'aun itu tidak semua orang bisa ngambil pelajaran. Yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah ya. Dan kita berharap salah satu dari orang yang bisa mengambil pelajaran adalah masing-masing kita ini, saya, antum semuanya. Karena kita ini orang Islam.
Orang yang tidak percaya kalau ini kitabullah, kira-kira antum ceritai Fir'aun yang tertuang di dalam surah An-Nazi'ati, tapi pada dasarnya orang ini tidak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, tidak percaya Quran itu kalamullah, firman Allah, ya. Kira-kira bisa mengambil pelajaran nggak? Saya takut jangan-jangan saya tertimpa. Orang Qurannya saja dia tidak percaya. Rasul yang menerima Al-Quran ini, yang dipilih oleh Allah, dia tidak percaya. Dia tidak punya keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan orang Islam. Kira-kira gimana? Maka antum harus tahu, kita ini hidup bersama orang yang kadang-kadang memang tidak percaya Quran itu kalamullah. Itu bedanya luar biasa dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu, ya, apalagi kalau dia punya fikih yang dia yakini, menyentuh mushaf harus suci. Itu kalau dia tidak suci, dia wudhu dulu baru menyegang mushaf, ya. Orang yang beriman itu dia menabung bekal akhiratnya dengan baca Quran, atau kalau punya tanah dia wakafkan untuk ini, atau mungkin dia jadi donatur tetap, dia keluarkan sekian juta atau sekian ratus ribu setiap bulan untuk jadi donatur pengajar-pengajar Al-Quran dan yang lainnya. Orang-orang yang beriman itu nyari ganjaran dari Allah dengan Al-Quran. Sementara yang tidak beriman, ya ada yang bakar Quran, ada yang ngencingin Quran, ada yang nyopek-nyopek Al-Quran, ada yang bencinya amal Quran luar biasa. Wajar orang mereka tidak beriman. Tapi kalau orang Islam, ya, ada pelajaran berharga di dalam Al-Quran, dia tidak kepingin termasuk orang yang bisa memetik pelajaran. Ini aneh. Maka di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Asalnya ini petunjuk umum, tapi yang mau menjadikan Quran menjadi petunjuk itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti ada unsur rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat orang yang bertakwa itu diantaranya beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada akhirat. Beriman kepada akhirat itu detailnya, ya. Dia yakin nanti akan dibangkitkan oleh Allah, akan berdiri di hadapan Allah, dibalasi semua amal perbuatan yang baik. Dan dia punya keyakinan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang bahagia. Ini keyakinannya. Maka orang yang seperti ini dia doyan Al-Quran, ya. Doyan Al-Quran itu termasuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran. Karena Quran itu kita petunjuk. Tidak mungkin hanya kita nikmati kisah yang ada di dalamnya tanpa menyelam untuk mencari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah tersebut. Baik. Karena hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat dan peringatan. Jika ia melihat adab yang ditimpakan kepada Fir'aun, pasti ia menyadari bahwa orang yang sombong dan berbuat maksiat serta menentang zat yang maha kuasa lagi tinggi, maka ia akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang tidak ada rasa takut di dalam hatinya, meski berbagai bukti kekuasaan Allah telah datang kepadanya, niscaya ia tetap tidak beriman. Bahkan Fir'aun ini sebelum ditenggelamkan oleh Allah itu sudah nonton apa? Mukjizat, ya kan? Di mana itu ada ayat 20, fa'arahul ayatal kubra. Tapi 9 mukjizat sudah Musa alaihissalam tunjukkan, tapi tidak berubah sedikit pun, ya. Baik, Anda bacakan kitab aslinya, ya. Fa inna man yakhsyallaha, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah. Khasyah itu maknanya lebih dalam daripada khauf. Ini keterbatasan bahasa Indonesia, ya. Khauf diartikan takut, khasyah juga diartikan takut. Kalau khasyah itu bukan sekedar takut, tapi takut yang dilandasi dengan ilmu, takut yang diiringi dengan pengagungan kepada zat yang ditakuti. Takut kepada Allah, maka tadi takut kepada Allah itu disertai dengan pengagungan. Tapi kalau itu namanya khasyah. Tapi kalau takut, misalnya orang takut binatang buas, nah, kan dia justru malah apa? Supaya apa? Menghindar. Nah, itu namanya khauf. Tapi makanya Allah memuji ulama itu dari sininya, dari khasyahnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Ini bedanya ilmu orang terdahulu dengan sekarang ya. Orang-orang yang faham siapa ulama, itu kalau mengidentifikasi ulama itu adalah dari khasyahnya. Innamal ilmu khasyah. Kalau ada orang banyak ilmunya tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, antum jangan pernah kagum sama orang ini. Ilmu yang kita serap, kita pelajari itu mestinya hasilnya yang paling istimewa membuat kita takut kepada Allah. Jangan malah ada orang makin pinter, makin tinggi sekolahnya, makin mobrak-abrik agama Allah. Tidak ada kepatuhannya, tidak ada ketundukannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita itu kalau sudah susah payah belajar, doa kita kan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar ya Allah. Tidak sampai di situ. Kalau doa antum sampai di sini, berarti antum itu kolektor ilmu. Kolektor, cukup tunjukkan yang benar itu benar. Masya Allah, punya pengetahuan yang banyak. Ilmu itu bukan dikoleksi seperti itu. Maka ada lanjutannya, warzuqna tiba'ah. Dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dalam kamus orang muslim ada namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bahkan dulu di surah Al-Fatihah ya, masih ingat gak? Kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Nah, itu kuncinya. Ilmunya apa? Dia tahu, mereka ulama-ulama Yahudi itu tahu bagaimana sifat Rasulullah SAW yang telah mereka ketahui dari kitab-kitabnya. Bahkan Allah menggambarkan ulama-ulama Yahudi itu, ahlul kitab itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya. Bayangkan. Tapi giliran Rasulullah SAW muncul di depan mereka, sifatnya persis sesuai dengan ini. Sedikit yang mau mengikuti Rasulullah, sebagian besar khianat dengan ilmunya. Maka al-maghdubi alaihim, maaf ya, itu sudah ditafsirkan oleh Rasulullah, humul yahud. Ad-dhalin, yaitu orang yang banyak ibadah tapi tanpa dalil. Kita tidak ingin seperti yang dimurkai dan tidak seperti yang sesat. Jalannya apa? At-tawafuq bainal ilmi wal amal. Memadukan antara ilmu dan amal. Kita keluar dari golongan al-maghdubi alaihim dan kita tidak masuk juga golongan ad-dhalin. Ilmu. Ya. Maka tolong kalau kita sudah duduk mempelajari agama ini, tunjukkan buktinya. Nah, buktinya kepada Allah kita menjadi orang yang punya semangat ibadah dengan sesama manusia. Ini ya, setelah Allah di kita itu kan banyak orang yang melingkupi kita. Tapi kalau kita runut prioritasnya, pertama ibu, bapak, kerabat karib, orang-orang yang di rumah, ya, tetangga dekat. Jangan sampai kita ini orang Islam hanya rajin sholat. Masya Allah, ketika di masjid itu bacaannya bagus-bagus, tasbih, tahmid, takbir, fatihah, tahiyat dan seterusnya. Giliran pulang ketemu orang tuanya bentak-bentak. Loh, udah beda. Mestinya ketika kita di masjid tadi tahmid yang kita baca ini kalimat thayyibah semuanya, nanti pulang kita mengamalkan firman Allah, wa kala taqul lahuma uf wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Mestinya kita amalkan. Sebagaimana kita rukuk sujud ini menunaikan hak Allah, kita bertutur kata yang baik memuliakan orang tua itu juga menunaikan hak orang tua kita. Istri, jangan malu-maluin jadi orang Islam ketika di masjid, Masya Allah khusyuk banget, giliran pulang ngomel-ngomel. Baru pulang aja, pulang maghrib begini ada sesuatu yang tidak ini. Antum ingat, istri itu amanah, bukan untuk antum siksa, bukan untuk antum bikin babak belur. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu kita sebagai orang Islam ini, urusan manusia itu penting banget. Jangan pernah menganggap remeh. Dengan tetangga, jangan main-main dengan tetangga. Antum dolimin tetangga, Allah tidak mungkin ridho. Ya, inilah Islam. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Taib. Fa inna man yakhshallah, sesungguhnya orang yang bertakut kepada Allah, huwallazi yantafi'u bil ayati wal ibar. Dialah orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat dan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran. Ya. Fa idza ra'a uqubata fir'aun, apabila dia melihat uqubah Fir'aun, hukuman Fir'aun, arafa, dia akan tahu anna kullaman takabbara wa asa, bahwa setiap orang yang menyombongkan diri lagi durhaka, wa barazal malikal a'la, dan memerangi, ya, Allah yang maha
tinggi, aqabahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menimpakan hukuman kepadanya dunia dan akhirat. Dan kalau ada orang Allah berkehendak menimpakan hukuman kepadanya, itu bisa lolos apa enggak? Bisa lolos apa enggak? Subhanallah, kita kalau mau mengambil pelajaran ini, orang yang ditumpas oleh Allah, maaf saja, itu tipenya bukan kayak kita ini. Orang-orang yang kuat, kadang-kadang kuat fisiknya, kaum Ad, kaum Samud itu Masya Allah. Antum kalau mungkin kalau dibandingkan kaum Ad, kaum Samud, mungkin antum cuma sedengkulnya, selututnya, gede-gede, kuat-kuat. Tapi ketika durhaka, ditumpas oleh Allah, enggak ada yang bisa lolos. Atau kadang-kadang kuat karena kekuasaannya, seperti Fir'aun. Atau kuat hartanya, siapa? Qarun. Alhamdulillah, orang yang ditumpas oleh Allah itu rata-rata orang yang jauh di atas kita. Jauh kekuatan fisiknya, jauh kekuasaannya, jauh juga harta bendanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, sehingga kita itu bisa berpikir, ya, kira-kira kita hanya mempertajam analisa kita ini supaya mengambil pelajaran itu benar-benar mantap gitu. Kira-kira kalau angin yang dulu itu dihembuskan oleh Allah untuk menghancurkan, fa amma samudu fa uhliku bi qaum ad wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Kalau itu dihempaskan ke kita, kaum Samud aja yang besar-besar tumbang, sampai diilustrasikan oleh Allah seperti tunggul-tunggul bonggol korma yang berserakan. Kalau kita dihempas angin seperti itu, kira-kira gimana? Antum di sini mungkin entah jatuhnya di mana, kayak layang-layang putus gitu. Subhanallah. Qarun itu hartanya melimpah ruah. Ketika Allah benamkan, dia nggak berkutik. Maka orang-orang bijak mengambil kisah ini, pelajaran dari kisah seperti ini. Kekuasaan tidak bisa menangkal adab Allah. Kekayaan juga tidak bisa menangkal adab Allah. Allah itu maha kuat. Kalau zat yang maha kuat itu menimpakan adabnya kepada suatu kaum, pasti tidak mungkin ada yang lolos. Kalau ada yang lolos, berarti Allah lemah. Allah lemah. Kalau Allah lemah, dengan sendirinya tidak mungkin berkedudukan sebagai Rabbul Alamin. Bahkan kadang-kadang orang itu mengandalkan pikirannya, saya pasti selamat. Kalau ditakdirkan oleh Allah celaka, ya, meskipun dia melakukan upaya yang menurut akal itu memang dia akan selamat. Contohnya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam ketika dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, sini ikut bapak naik perahu, naik kapal ini. Anaknya jawab apa? Enggak, saya mau naik gunung. Menurut akal dia, mana mungkin si gunung itu akan tenggelam pada saat itu. Akhirnya itu, Masya Allah, dia mengandalkan akalnya kan. Nah, ternyata tewas juga. Dan antum jangan punya anggapan bahwa putranya Nabi Nuh itu naik gunung, kemudian dia jatuh gelundung kecebur itu. Enggak, airnya yang ngejar sampai ke puncak gunung. Dah. Begini nih pelajari. Ya, kalau Allah berkehendak misalnya, ya, kalau air dari langit itu ditumpahkan oleh Allah, dari bumi ini dipancarkan, bisa menenggelamkan. Kalau sekarang yang antum lihat di berita apa? Banjir di Kalimantan. Nah, itu cuma tadi saya lihat itu, Masya Allah, cuma segini. Ada gubernur atau apa yang ini, segini, tinggal lehernya. Nah, kalau kita ingat, kalau potensi air dari langit dan bumi itu dari langit diturunkan, dari bumi dipancarkan, itu sudah pernah terjadi. Ya, bismillah. Ya, taib. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang dihancurkan, ya, itu subhanallah, jangan macam-macam sama Allah. Dan hebatnya lagi, Allah menumpas itu tidak monoton. Ini juga menjadi pelajaran berharga. Allah itu maha kuasa, ya. Ada yang dibenamkan dengan air bah, wajar air menenggelam. Tapi Qarun itu dibenamkan ke perut bumi. Berarti tanah yang menopang bangunan Qarun ini ambles. Lama kita mikir kok bisa, tapi ternyata beberapa waktu yang lalu terjadi di wilayah negara kita ini ada namanya likuifaksi.
Masya Allah, ternyata Allah itu, antum jangan menganggap mustahil saya tinggal di dataran gini keras. Loh, Qarun itu dulu dibenamkan oleh Allah, berarti tempat tinggalnya itu tanah yang layak untuk berdirinya sebuah bangunan. Kalau Allah kehendaki jadi seperti bubur, kemudian rumahnya ambles, kitanya juga ambles, mudah bagi Allah. Nah, kemudian kalau kita simpulkan ya, kita Masya Allah menjelajah berbagai macam kisah. Saya lanjutkan lagi. Allah mengadab kaumnya Nabi Lot dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan Nuh. Perkampungannya itu diangkat sampai dekat langit sana, tinggi sekali perkampungannya, sampai disebutkan gonggongan anjing itu didengar oleh malaikat. Malaikat kan penghuni langit, dijungkirkan oleh Allah, jungkir balikkan. Udah begitu cukup enggak? Dihujani batu bertubi-tubi, dahsyat banget ya. Kita orang Islam itu tolonglah pelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah orang yang dihancurkan oleh Allah, bukan hanya Fir'aun, banyak. Nah, bahkan yang terakhir ini dekat dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di tahun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walahir. Maka kalau kita belajar sirah, Nabi itu ada namanya tahun gajah, Amul Fil. Kenapa dinamakan Amul Fil? Itu bukan Sio Fil. Kalau kita belajar orang Cina itu kan ada sio, tikus, ayam, gajah mungkin ya. Bukan, Nabi dikatakan lahir pada tahun gajah itu erat kaitannya dengan peristiwa Allah menumpas siapa itu? Ashabul Fil, ya, pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa itu namanya? Abroha Al-Ashram, ya, mau menghancurkan Ka'bah. Allah melindungi Ka'bahnya ini, bangunan ini, dengan cara Allah tumpas. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Allah kerahkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batuan dari tanah liat yang dibakar. Sebenarnya itu kerikil sebenarnya ya, bukan batu segede kelapa atau segede apa, enggak, kerikil. Tapi daya hancurnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, lalu Allah jadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Nah, ini yang dari kampung ini percoba berimajinasi, ingat-ingat daun apa yang biasa dimakan ulat? Kedondong ya. Itu kalau dimakan ulat itu habis, sampai tadinya itu daun tinggal butiran-butiran kecil, maksudnya hancur luluh. Apalagi yang biasa dimakan ulat, jawur, mede juga ya, jati itu sampai, maksudnya hanya dari burung-burung kecil yang melontari mereka dengan kerikil ya, tapi hasilnya dahsyat. Begini ini diingat-ingat, dan jangan antum malu memiliki atau menjaga ilmu seperti ini ya, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, untuk memaksimalkan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah paparkan di dalam Al-Quran ya. Kemudian dari sekian banyak kisah ini, mulai yang pertama ya, kaumnya Nabi Nuh yang musyrik tewas semua. Nabi Nuhnya di mana? Diselamatkan oleh Allah 40 hari, Masya Allah, diombang-ambing ombak kayak gunung. Akhirnya Allah selamatkan bertengger di Bukit Judi. Bukan judi ya, bukan judi, mati bukan judi, nah, Bukit Judi. Yang sekarang itu kalau antum marahi orang nyari-nyari di mana kapalnya Nabi Nuh itu kan, ada yang mengatakan di Turki, di mana, enggak penting ya. Yang penting kita pahami, kita yakini Al-Quran ini. Kapalnya Nabi Nuh itu sekarang mau di mana itu nggak usah antum pikir. Yang jelas ini cerita berakhir Nabi Nuh dan orang-orang berimannya selamat. Tadi Nabi Lot ya, saya contohkan ya, Lot, kaumnya yang ditumpas oleh Allah dengan adab separah itu. Nabi Lot dan dan orang-orang yang beriman di mana? Diselamatkan oleh Allah, disuruh pergi. Nah, ada lagi ini Fir'aun kan ditenggelamkan kan? Nah, Musa dan orang-orang yang beriman kemana? Diselamatkan oleh Allah sampai ke seberang. Jadi dari kisah dalam Al-Quran ini, orang-orang yang kafir ditumpas oleh Allah, yang mukmin ditolong oleh Allah. Jadi benar-benar dipilah oleh Allah. Tidak mungkin orang kafir dan orang mukmin itu sama.
apalagi nanti di akhirat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya. Antum jangan pernah punya anggapan bahwa orang mukmin, orang kafir itu sama. Gak mungkin. Bahkan di kisah dalam Al-Quran itu, yang kafir itu dalam setitik tertentu, batas tertentu ditumpas, yang mukmin diselamatkan, ditumpas dengan berbagai macam adab, yang selamat juga diselamatkan dengan berbagai macam sebab. Bahkan kisah ini ya, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut, terjadi jalan secara tiba-tiba di dasar laut, dilalui oleh Musa dan orang-orang yang beriman sampai ke seberang, selamat dia. Fir'aun ikut, dikembalikan lagi oleh Allah, maka jadilah dia tenggelam di tengah laut itu. Kesimpulan akhirnya, ini pegang baik-baik, ketakwaan, ketaatan kepada Allah itu sumber keberkahan, sumber keselamatan dunia akhirat. Maksiat itu sumber malapetaka dunia dan akhirat. Ini sudah banyak yang luntur ini. Ada orang menganggap maksiat itu nggak apa-apa, bahkan ada yang manas-manasi, yang supporter, nggak apa-apa, nikmati aja hidup ini, bebas, nggak ada kaitannya perbuatanmu dengan adab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai orang Islam juga dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai tidak merawat ilmu ini, ya, nanti di satu saat mungkin, naudzubillah, kita tidak berharap, tapi khawatir juga kan, jangan-jangan kita kena semua. Dan Allah itu kalau menimpakan satu adab pada suatu kaum, itu yang baik, yang soleh, dan yang bejat semuanya kena. Cuman yang soleh itu tidak akan luntur imannya, tidak akan luntur amal solehnya, tapi bisa saja dia ikut binasa dengan datangnya adab itu. Ini yang dikhawatirkan. Beginilah cara orang Islam itu menjaga kehidupan ini supaya tetap Allah curahkan keberkahan, salah satunya dengan bertakwa, istighfar, ya. Dan mudah-mudahan negara kita ini masih banyak orang yang yakin seperti ini, sehingga dia punya kontribusi, ya, untuk menangkal datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwatal iman. Sampai di sini ayat 26 ya. Berikutnya nanti ayat 27 dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.